Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video ini, seperti biasa kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena tanpa rahmat dan rahmatnya kita tidak bisa mapping dan ketemu di video ini. Dan juga salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga yang saya hormati selaku pencipta metode dan divida dan kasus manusia dan yang beragam divida dan juga yang di dalam yaitu Gus Awam, Gus Ami, Mimiran, Mingza dan Mira dan juga pengusaha yang saya hormati pertama Mbak Rifki selaku Dewan Menteri Mapping karena tentu Mbak Rifki kita tidak bisa mapping dan juga jangan lupa keluarga saya dan juga teman-teman saya yang lain. Jadi kenalkan nama saya Muhammad Hafiz. Jadi saya akan menjelaskan kitab Sulaiman bab ke-9. Jadi pada Sulaiman yang bab ke-9 ini kita akan membahas tentang cincin Nabi Sulaiman. Jadi disebutkan pada surat ayat 34 bahwa Allah menguji Sulaiman dengan sang jasad yang duduk di singgasananya. Banyak menafsirkan bahwa itu terkait dengan hilangnya cincin Sulaiman. Jadi singkat cerita pada saat itu ada sebuah jadi cincin kita membahas tentang ceritanya kita akan membahas tentang cincin itu. Jadi cincin itu memiliki 4 sisi dan biasanya di setiap sisi itu ada tulisannya. Lalu kita masuk ke ceritanya. Jadi sebuah kerajaan yang bernama Saidun adalah kerajaan tengah laut. Dia dipimpin oleh Raja Agung yang memiliki anak bernama Jeroda. Jadi Nabi Sulaiman itu berhasil menaklukkan kerajaan Saidun tersebut. Lalu Nabi Sulaiman itu terikat dengan kecantikan Jeroda. Akhirnya pun menikahi Jeroda. Tapi si Jeroda ini sedih soalnya ayahnya telah meninggal dan rindu kepada ayahnya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menciptakan sebuah patung yang mirip dengan ayahnya. Awalnya Nabi Sulaiman ini tidak curiga, tapi ternyata ketika Nabi Sulaiman pergi dari rumah itu, ternyata Jeroda ini suka bersujud kepada patung ayahnya. Dan ini diketahui oleh salah satu menteri Nabi Sulaiman yaitu Asif bin Bagia. Dan alhasil itu pun dilaporkan oleh kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman itu bergegas ke rumah Jeroda lalu menghancurkan patung itu dan langsung bertobat di gurun pasir. Dan dia pun langsung banyak yang meriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan sanksi seperti nabi-nabi lainnya. Misalnya Nabi Yunus, apa itu putus asa dari dakwah, maka dia ditelan oleh Firdaus. Lalu juga Nabi Ibrahim yang katanya dulu dia sempat berkata, jika Allah memberikan aku seorang anak dan jika Allah memerintahkan aku menyembelih anak itu maka aku akan kulakukan. Akhirnya Nabi Ibrahim pun diperintahkan tuh menyembelih Ismail itu. Jadi biasanya itu ini kan Nabi Sulaiman selalu memakai cincin itu. Jadi dia hanya akan melepaskan cincin itu ketika buang haji atau berkumpul dengan para istrinya. Dia itu menitipkan cincin itu terhadap seorang wanita yang bernama Aminah. Itu seperti kayak yang kerja di situ. Waktu itu dia lagi buang hajat. Lalu datanglah jin yang bernama Safa al-Mahid. Dia itu menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Jadi bentuk fisiknya kayak Nabi Sulaiman. Dia itu pun memanggil Aminah, Aminah cincinku. Akhirnya Aminah itu menganggap bahwa itu adalah Nabi Sulaiman. Akhirnya dikasihkan. Lalu Nabi Sulaiman aslikan dari selesai buang hajat. Kata Aminah cincinku. Dan Aminah itu pun nggak percaya bahwa itu adalah Sulaiman asli. Padahal itu adalah Sulaiman asli. Akhirnya diusir di kerajaan selama 40 hari sesuai dengan dia sudah melakukan kemusyrikan tersebut. Dan selama diusir itu dia tuh tinggal di pesisir pantai dan jadi kuli. Mendapatkan upah 2 ekor ikan, satu dimasak dan satu dijual untuk membeli makanan roti. Dan selama kemudian Nabi Sulaiman yang asli terjadi kayak ketidakstabilan di kerajaan Nabi Sulaiman. Masih tegang gitu. Nabi Sulaiman palsu dengan menterinya. Dan selama 40 hari akhirnya Nabi Sulaiman palsu atau si Sulaiman itu pun melepaskan cincin itu di lautan. Lalu dengan kekuasaan Allah cincin itu pun dimakan oleh ikan. Dan ikannya ditangkap oleh nelayan bos Nabi Sulaiman. Dimakan, habis itu tangkap kan dikasihkan ke Nabi Sulaiman sebagai upah. Lalu ketika akan memasaknya kan menyembelih dulu. Menemukan cincinnya, akhirnya pun langsung dipakai dan kembali ke kerajaannya.
Lalu ketika kembali, Nabi Sulaiman pun memerintahkan untuk menangkap jin tersebut. Akhirnya jin itu ditangkap dan dipenjara di sebuah batu yang bisa ditutupi oleh batu lagi dan ditutup oleh timah dan besi, dan jin itu akan kekal di sana hingga kiamat. Lalu tapi pendapat ini dibantah oleh beberapa ulama muhaqqiqun karena menganggap mustahil bahwa jin dapat menyerupai wajah seorang nabi. Lalu ada juga berpendapat bahwa psikolog fisik ini adalah kesempurnaan anak Nabi Sulaiman, karena ketika ingin berkumpul dengan istrinya, Nabi Sulaiman tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya ulama itu menyarankan untuk berpegang pada hadis saat Bukhari Muslim. Jadi sekarang mapping saya, jika ada salah kata maafkan saya, jika mapping saya agak kurang jelas maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.